Halo, selamat datang di channel YouTube Mama Eil. Di video kali ini aku akan share resep membuat bakso sapi yang enak, gurih, kenyal, dan pastinya anti gagal, cocok buat pemula karena pertama kali aku pakai resep ini juga langsung berhasil dan sampai sekarang ini masih jadi resep andalan aku kalau mau membuat bakso sapi. So, tanpa berlama-lama langsung kita simak videonya ya. Jadi pertama kita siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Di sini kita pakai 500 gram daging sapi, 100 gram atau 10 sendok makan tepung tapioka, 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Karena bawang merah yang aku punya itu ukuran besar, jadi di video ini aku cuma pakai 2 siung aja. Kemudian 1 butir putih telur, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok makan atau 1 sachet kaldu sapi. Kemudian di sini aku juga pakai 2 sendok makan saus tiram supaya lebih gurih lagi, tapi ini opsional ya, boleh pakai boleh juga enggak. Dan terakhir kita perlu 200 ml air es. Jadi pertama-tama kita perlu goreng dulu bawang putih dan bawang merah yang sudah kita siapkan tadi, karena di sini kita akan pakai bawang goreng untuk adonan baksonya. Selanjutnya kita akan haluskan daging, tapi sebelumnya di sini aku iris dulu dagingnya kecil-kecil supaya lebih mudah untuk menghaluskannya dengan chopper. Segini kira-kira ukuran potongannya, tapi ini bisa disesuaikan dengan kemampuan chopper teman-teman di rumah. Kemudian kita mulai menghaluskan dagingnya. Sebelum memasukkan bumbu-bumbu, di sini aku pastikan dagingnya sudah setengah halus supaya nantinya lebih mudah tercampur rata dengan bumbu-bumbunya. Kemudian masukkan bawang goreng dan lanjut dicoper lagi. Ini untuk memastikan bawangnya sudah bercampur rata dengan daging sebelum memasukkan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian masukkan garam, lada, baking powder dan kaldu bubuk, kemudian putih telur dan air es. Di sini aku langsung masukkan aja sekaligus semua bahan bubuk dan cair. Kemudian lanjut dicop lagi sampai semua bercampur rata dan tekstur daging menjadi halus. Setelah semuanya sudah benar-benar tercampur rata, masukkan tepung tapioka dan lanjut nyalakan choppernya lagi. Tapi sebelum itu pastikan tekstur daging sudah benar-benar halus, tidak ada potongan-potongan yang menggerindil karena nantinya akan sulit pada saat dibentuk. Kemudian kita keluarkan dari chopper dan lanjut kita aduk manual untuk memastikan tepung dan daging sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan membentuk adonan menjadi bakso, tapi sebelumnya kita panaskan air terlebih dahulu. Tidak perlu sampai airnya mendidih, tapi pastikan suhunya sudah benar-benar panas. Kemudian matikan api atau angkat panci dari atas kompor. Kemudian kita siapkan juga mangkok berisi air panas untuk mencelupkan sendok saat membentuk adonan. Dan kita siap membentuk adonan bakso menjadi bulat-bulat. Caranya, ambil adonan dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dikepal dan dikeluarkan dari celah antara ibu jari dan telunjuk dengan gerakan seperti meremas. Ulangi sampai adonan yang terbentuk menjadi bulat dan rapi. Nah, untuk gerakan membentuknya bisa teman-teman lihat di video. Di situ aku ulangi beberapa kali untuk gerakan membentuknya. Kemudian setelah bentuk adonan sesuai dengan yang kita inginkan, kita lepas adonan dari tangan dengan menyendok adonan. Pastikan sebelumnya sendok sudah dicelup ke dalam air panas
supaya adonan tidak lengket di sendoknya. Kemudian adonan bakso tadi langsung saja dicemplungkan ke dalam panci berisi air panas. Ulangi step ini sampai semua adonan habis. Awal-awal emang susah ya untuk menghasilkan bentuk yang bagus, tapi semakin lama kita akan semakin terbiasa dalam membentuk adonan dan menghasilkan bentuk yang bagus yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah semua adonan sudah selesai dibentuk dan dimasukkan ke dalam panci berisi air panas, nyalakan kompor dan rebus bakso sampai matang. Bakso yang mengapung artinya sudah matang. Kita bisa angkat satu persatu bakso yang sudah mengapung. Dan ini hasil akhirnya. Kita bisa lihat adonan kenyal dan tidak lengket. Tapi di sini adonannya masih kurang mulus sebenarnya, dikarenakan dalam proses penggilingannya masih kurang halus. Itu kenapa dalam menggiling bakso, kita harus pastikan semua adonan itu benar-benar halus dan tercampur rata. Tapi rasanya kenyal, gurih, enak dan pas kalau menurut aku. Satu adonan ini menghasilkan 50-60 butir bakso ukuran sedang. Adonan ini bisa kita sajikan dengan kuah, atau bisa juga disimpan beku dan digunakan untuk campuran masakan seperti sayur, mie ataupun nasi goreng dan yang lainnya. Itu dia resep yang bisa aku share buat teman-teman semuanya. Semoga yang mau coba resep ini bisa berhasil dan selamat menyajikan hidangan nikmat dan sehat buat keluarga di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.